Dunia ini penuh dengan misteri. Banyak kejadian dan tragedi besar yang sampai sekarang masih ninggalin pertanyaan-pertanyaan kayak 9/11. Titanic. COVID-19. Coronavirus. Virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. Semua ini tragedi nyata. Tapi anehnya, selalu ada hal-hal kecil yang kerasa semua ini tuh janggal gitu. Hal kayak gini juga terjadi di dunia perfilman. Dan hal ini terjadi sama sang sutradara yang legend, yaitu Stanley Kubrick. Kubrick itu dikenal sebagai orang yang perfeksionis, obsesif, dan selalu pegang kontrol atas karya-karyanya. Gak boleh ada orang yang ngatur. Tapi secara misterius, Kubrick meninggal beberapa hari setelah screening filmnya untuk Warner Bros. On World News Tonight this Sunday, one of the world's greatest filmmakers has died. Good evening, I'm Kevin Newman in for Carol Simpson, and we begin tonight with the passing of one of the century's most provocative filmmakers. He died today at the age of 70 at his home in England and left a legacy of startling images. Yaitu Eyes Wide Shut. Sebelum dia meninggal, Kubrick terlibat pertengkaran hebat setelah screening film ini sama petinggi Warner Bros. Tentang isi konten film terakhir dia. Dan si Kubrick itu nggak mau nge-cut filmnya sama sekali. Dan secara misterius dia meninggal. Setelah meninggal, diduga filmnya itu diedit sama Warner Bros sendiri sesuai keinginan mereka. Ini ninggalin pertanyaan buat gue. Pas dekat-dekat screening buat Warner Bros, Kubrick itu sama sekali nggak sakit. Tapi pas abis screening, itu dia tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Dan inilah misteri Eyes Wide Shut. Ya, film Eyes Wide Shut ini adalah film Stanley Kubrick yang terakhir. Dan ini lagi rame juga nih filmnya, lagi dibahas sama orang-orang karena berhubungan sama Epstein File gitu-gitulah. Jadi ya, Eyes Wide Shut tuh bercerita tentang Bill, seorang dokter yang memiliki pernikahan yang rapuh gitu. Sang istri itu pernah berfantasi selingkuh sama cowok lain lah, yang membuat Bill tuh ngerasa terpukul. Lalu berkelana di kota New York saat malam hari. Dan saat berkelana itu Bill tuh kayak terjadi kejadian-kejadian aneh gitu. Dari ketemu pasien yang tiba-tiba confess, I love you. I don't want to go away with Carl. Marion, I don't think you realize. I do. ketemu lonte yang pengen ngewe, udah dibayar tapi tiba-tiba gak jadi. But listen, I want to pay you anyway. How much did you say it was? 150? Sampai menyusup ke pertemuan elit yang aneh. Film ini tuh awalnya ya film romance, tapi seiring berjalannya cerita, film itu kayak rasanya berubah jadi film horror, misteri, cult, thriller gitu-gitulah. Please, come forward. Nonton film ini tuh rasanya aneh banget. Experience yang gue rasain setelah nonton film ini tuh muncul rasa kebingungan. Apa yang terjadi sama si Nightingale? Ini pesta apaan? Siapa orang-orang di balik masker ini? Siapa cewek yang nyelamatin si Bill pas di pesta? Dan apa yang pengen Kubrick sampein? Ya, film ini tuh banyak banget ninggalin pertanyaan dan banyak banget keanehan yang ada di film ini. Kubrick betul masih ninggalin rasa misterius yang gede dan susah buat dipecahin. Dan ya biasanya emang Kubrick tuh nggak ngasih tahu kalau soal pesan-pesan yang pengen dia sampaikan. Biasanya tuh mainnya di detail guys kalau mau tahu arti film-filmnya. Film ini tuh kerasa dreamy banget, banyak kejadian aneh. Tapi arti sebenarnya dari film-film ini itu adalah kalau kita berpasangan itu kita harus saling terbuka satu sama lain. Pas awal film ini itu kita diliatin bagaimana hubungan pernikahan si Bill sama si Alice nih ya. Mereka berdua itu berpasangan, tapi selalu ada sesuatu yang membuat mereka tuh jaga jarak satu dengan yang lain. Kayak ada sebuah masalah di antara mereka. Kayak pas di scene pesta, pas mereka datang, itu mereka kayak langsung berpisah. Kayak mereka tuh langsung
asik sama urusannya mereka sendiri, dan gambarin kalau misalkan mereka ini kayak berjauhan gitu loh. Jadi film ini tuh pengen nekenin kalau di percintaan itu yang dibutuhin itu bukan cuman soal kenyamanan dan keamanan, tapi yang diperluin itu sebenarnya keterbukaan dan ketulusan. Maksud itu tuh bisa dilihat dari akhir film ini gitu. Yang dibutuhin di percintaan ya nyentot. I do love you. And you know, there is something very important that we need to do as soon as possible. What's that? Fuck. Dengan rasa cinta yang tulus. Mereka berdua ini saling mempunyai dorongan untuk selingkuh gitu. Tapi mereka nggak pernah ngobrolin soal itu. Kenapa mereka tetap married? Padahal mereka sama-sama pengen selingkuh gitu. Itu karena sebuah alasan, yaitu kesetiaan. Yang juga dijadiin password buat masuk ke pesta seks para elit, yaitu kata fidelio, yang artinya kesetiaan, fidelity. Password ini tuh jadi kayak kata kontradiktif gitu buat masuk ke dalam pesta seks ini ya. Di dalam pesta seks ini kan mereka kan semua mungkin ya orang-orang elit yang berpasangan gitu kan. Mereka itu ngewenya tuh ganti-gantian orang dan gak tahu ngewe sama siapa gitu. Pesta ini tuh menggambarkan kalau kesetiaan dalam percintaan itu cuman lapisan luar lah. Itu kayak cuman bullshit, kayak orang ngomong di mulut doang itu loh. Itu cuman sebuah topeng dari keinginan sebenarnya. Makanya di pesta ini mereka semua tuh pakai topeng karena mereka semua ini pura-pura setia tapi aslinya itu liar banget. Jadi pas si Bill ketahuan sama si pemimpin cult, Bill ini kan dites lagi kan, ditanya lagi, lu tahu nggak apa kayak password dari rumah ini gitu, password buat masuk ke pesta ini. Dan ketahuan kalau si Bill ini tuh penyusup, dan ini tuh ngelambangin kalau si Bill ini sebenarnya ya dia tuh nggak mau selingkuh. Bill datang ke sana tuh cuman buat ngebalas rasa cemburu dari cerita Alice yang dimana dia tuh punya fantasi ngewe sama orang lain lah. You are free, but I warn you, if you make any further inquiries, or if you say a single word to anyone about what you have seen, there will be the most dire consequences for you and your family. Dan sisa dari film ini setelah pesta itu, kenapa rasanya tuh kayak film horor, kayak switch genre gitu? Itu karena itu adalah sebuah rasa bersalah yang dialamin oleh si Bill, karena dia sudah terpancing untuk melanggar kesetiaan itu. Makanya tuh langsung kayak horor gitulah. Dan ya itu sebenarnya arti dari film itu ya, sebenarnya itu doang. Sebenarnya itu bukan topik utama yang pengen gue bahas dari video ini guys. Sebenarnya gue pengen lebih bahas ke konspirasi dari film ini. Kubrick sendiri di sini tuh kayak pengen ngasih tahu soal rahasia gelap dari para elit yang disembunyiin dari publik. Di sini digambarin kalau para elit itu ngelakuin sebuah ritual atau acara yang sangat aneh gitu. Dan Kubrick pastinya pas nulis ini nggak mungkin dong dia nulis kayak ginian nih semua, nggak ada artinya. Pasti ada sesuatu sama ini semua. Sini itu kayak nggambarin sebuah kekuasaan yang dimana di sini tuh orang-orang elit tuh kan lihat kalau mereka semua nih bebas ngelakuin apa aja. Mereka bebas ngelakuin apa aja karena mereka tuh nggak bisa nerima konsekuensi lah, karena mereka udah kaya banget, apa aja bisa dibeli pakai duit men. Kenapa film ini tuh bisa ngebuat si Kubrick mati? Kubrick tuh di sini pengen ngeliatin suatu tindakan yang dilakukan para elit. Kayak di versi Eyes Wide Shut yang asli, kita tuh nggak tahu sampai sekarang apa yang Warner Bros pengen ilangin dari film Eyes Wide Shut ini. To be honest, I was just thinking, I just pulled my script from Eyes Wide Shut. I had a script that was from set, and I was reading it over the weekend. It's missing a narration. It's missing a third-person narration that was originally in the movie. And that's because the movie was recut and changed after his death. And they will deny it. But as a student of Kubrick, I'm watching the movie and I'm like, well, Kubrick wouldn't do that. Dirumorin itu ada kayak sekitar 20 menitan scene yang dipotong lah dari Eyes Wide Shut ini, yang dimana jadinya si Kubrick, pesan yang pengen disampaikan si Kubrick atau kayak kritiknya dia atau kayak ya satirnya dia itu kayak gak full sama kayak gak jelas gitu loh. Jadi kayak ada yang dipotong sama dia. And there's an incident where when they first screened the movie in England,
There were people who were outside of the theater who could hear inside of the theater Kubrick yelling at all the executives and saying, "It's my movie, you can't cut it. You can't fucking cut my film, blah, 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 blah." Big argument going on. Then he dies like 4 days later. Oh, Jesus. So somebody went in and finished the movie, but I think when they finished the movie, they hid the film. The movie got changed into something else. Banyak teori liar yang ngomong kalau misalnya scene itu sebenarnya tuh dia pengen ngesatir soal pedofilia di kalangan para elit. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena Kubrick tuh nyinggung soal pedofilia, tapi kayak gak full gitu loh. Jadi kan di sini tuh pedofilia tuh disinggung ada di 2 scene, guys. Scene yang pertama si anak yang punya toko baju tuh ngewe, dia kan masih underage girl, terus ngewe sama 2 orang yang udah tua lah. Nah terus ada di scene terakhir. Di scene terakhir tuh yang dimana tuh si anak kecil itu dia ke toko mainan ya, yang dimana tuh sekelilingnya kalian bisa lihat beruang. Yang dimana kalau kalian pernah nonton film Kubrick yang The Shining, itu juga ada simbol beruang. Yang dimana simbol beruang di film itu menggambarkan pedofilia, kekerasan seksual yang dialami si anaknya, gue lupa namanya siapa, oleh bapaknya. Itu melambangkan pedofilia di film The Shining. Dan di sini diangkat lagi. Nah, kalau di film Eyes Wide Shut itu kenapa bisa menggambarkan pedofilia? Itu ada di scene terakhir tuh kalau kalian lihat. Itu kan si Bill sama Alice, mereka ngeliatin anaknya terus kan. Sekelilingnya tuh beruang. Nah, pas di akhir itu si anaknya pergi. Dan mereka tuh berdua udah nggak ngeliatin si anaknya lagi. Dan lihat anaknya ikut siapa? 2 orang tua. Yang itu artinya apa? Si anaknya itu dikasih ke orang-orang pedofil. Except there's an entire thread that's kind of been squashed in that film, and that's the 2 men that are throughout the movie that are constantly in the background of the film, who eventually in the final shots of the film you see, like Tom Cruise and Nicole Kidman in that final scene in the toy store when she's looking at the Rosemary's Baby bassinet, which is totally Kubrick saying something, and they never take their eyes off their daughter until the moment they take their eyes off and the final line of the movie is coming up. You see those 2 guys walking off with the daughter. They're taking her away. They've given their daughter to the pedo cult. That's what's happened at the end of the movie. Feeling gue sih kayak Kubrick nih, kayak dia terlalu banyak tahu gitu. Jadi kayak dia kan pengen nyatir, terus tapi kayak nyatirnya tuh kayak ini orang kayak terlalu banyak tahu, jadi kayak dibunuh sama elit. Kalau kalian nggak percaya, coba pikir lagi. Kenapa Warner Bros pengen banget nge-cut film ini? Ada kayak yang pengen di-cut dari film ini. Mereka kayak debat marah-marah, terus sampai si Kubrick marah kalau dia nggak pengen cut film ini. Terus itu mati kena serangan jantung yang dimana dia nggak ada riwayat penyakit sama sekali. Terus kalau kalian cari tahu siapa petinggi Warner Bros, taulah jawabannya siapa ya. Ini video paling bahaya yang pernah gue buat, anjing. Jadi di sini kita tahu lah ya, kumpulan manusia yang paling jahat di dunia ini siapa. Ya jadi ya Indian ini semua tuh cuman konspirasi. Ya kayak kita nggak tahu lah ini beneran apa enggak ya, atau emang ya kalian bisa cari tahu sendiri lagi arti-arti dari hal-hal pesan-pesan yang pengen Kubrick sampaikan di film ini. Karena kayaknya menurut gue masih banyak banget pesan yang pengen disampaikan dari film ini. So thank you for watching, and don't trust anything you see on the internet. Don't trust the media, don't trust any influencer, only trust yourself. Goodbye.